Pakaian harus seperti asli, naik orang belum udah aja. Jadi ceritanya kok gini, karena berat segala itu ya boni rumah sakit, dia habis rada mari Kondisi pelajaran konkret langsung turun yang pertanian, yang peternakan, ada ngarep. Dereng enten, Bu ana dereng rawuh. Terima kasih.
Ayo siap siap siap. Siap siap. Boleh, jangan naik kan. Halo Mbak Edi, aku di sini sehat selalu. Oke. Aku di sini Ayo, sama neng gone Mbok Ica. Ayo neng gone Mbok Ica, Mak. berenang ke rumah Mbak Ica. Joget meneh. Aku berenang dengan Mbak Ica. Ayo. Oh, ulung mau. Tapi men kowe ya. Oh iya. Monggo Bapak Ibu.
Persiapan. Untuk semuanya siap, siap. Ambil Andra, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati. Selamat pagi. Selamat sehat, tetap semangat ya Bu. Bu Ana yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Prolanis juga yang saya hormati. Marilah kita tidak ada henti-hentinya, kita sebelum kita menjalankan olahraga senam, kita selalu memanjatkan doa syukur kepada Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan untuk menjalankan senam silaturahim bersama di halaman puskesmas ini dan keadaan sehat selamat begitu. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi motivasi kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Damai. Sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami aturkan pada Ibu Ana yang terhormat. Monggo. Terima kasih. Apa kabar? Diabetes sih? Sehat. Bahagia. Diabetes harapan kita dan doa kita. Amin. Banyak yang masih kosong. Sebentar, lihat foto lagi ulang. Karena ini memang untuk laporan ya. Konsumsinya juga sekarang pakai laporan. Iya, langsung. Karena memang kalau data dari BPJS sebenarnya cuma 30. Kita lebih kan, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di perut kecil. Iya. Yang penting komanan. Sehingga komanan dia nanti beli sendiri ya. Betul. Terus seperti sehat ya. Ya. Oke. Ya sebelumnya kita hitung dulu denyut nadinya. Sudah ketemu? Yuk mulai. Ya cukup. Berapa Ibu? 26. Ada yang lebih dari 26? Masih normal ya karena tadi ya, kalau tanpa aktivitas dengan ringan itu 60 sampai 100, jadi tadi dikalikan 4 karena saya ambil 15 detik dikalikan 4, jadi 25 itu terus normal ini, tapi belum aktivitas loh ya, ini kan sudah macam-macam ya, dengan sudah masak ya.
Kendul. Goyang. So kendulan cop-copan. Sebentar mungkin ya. Ini lagi naik terus ya listriknya ya. Nanti masa itu juga ya, seperti sebentar. Nah, Dari depan, dari depan. Apa lagunya ya? Kita lagunya buatan bukan kesana ya, Bu. Di sini kalau ganti nih, Bu. Soalnya sama kok mati. Padahal sama dia, Dari enak gini baik. Mintanya di sini aja. Jadi lagu aja. Mungkin lagunya itu. bisa nyalain. Kok ganti lagu aja coba gimana? Mungkin salah lagunya. jalurnya mulanya biasa saja nih ya. Biasa lah ya. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kelly Studio.
Apa aja Bu obat? Baterainya Oh, hasilnya. makanya belum dicas. Kita lanjut ke pemanasan. di halaman. Kalau satu mewakili itu Dua, tiga, empat,
Tang soyo kaluaras Langit kelap-kelap katon. Oh. Ayo Madi.
Garingan. Garingan. Hei. Garingan. Lagi nyari ikan. Garingan tanpa kuah. Gosongan. Kotongan. Gak boleh pulang pagi, boleh malam. Kajar, boleh kajar. Boleh sampai. Oh, dari Uang sakit
Ini sidik dagingnya. Sudah ketemu? Yuk, mulai. Ya, itu. Berapa bapak? 25. Dan dia berdoa. Saya selaku instruktur sampai jumpa lagi Pak. Ayo segera kita Ya. Duluan. Ya. Foto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan berkumpul di aula Puskesmas Padan dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Gimana Bapak Ibu sehat semuanya? Jadi ini dan semangat. Prolanis sehat. Prolanis sehat. Prolanis sehat. Ini yang lain kontrol nggih? Ya, nang Pak. Yang belum macan monggo di Oke, terima kasih untuk penyuluhan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober akan diisi beliau Bu Dr. Nina ya. Dan nanti untuk materi tentang jantung koroner ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanya sama Bu Dokter langsung ya. Untuk menyingkat waktu kami persilakan Bu Dokter monggo. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sudah senang masih Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya. Karena dia itu yang jadi sumber kesehatannya. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah selalu sehat. Amin. Amin. Menurut saya, ini masih semangat ya. Insya Allah saya nggak ngasih banyak, yang paling nanti hanya beberapa menit lagi. Ini sekadar bukan memberikan apa ya, hanya mungkin sedikit sharing ataupun berbagi apa ya, berbagi pengetahuan sedikit lah ya, yang barangkali kalau dulu-dulu mungkin sudah sering disampaikan dari beberapa teman-teman yang pada kesempatan sebelumnya, ya. Mungkin saya juga bingung ya mau memberikan apa. Mungkin kalau DM, hipertensi sudah sering sekali ya, walaupun tidak ada salahnya kan, sebagai review, sebagai pengingat kembali tidak ada salahnya. Cuma mungkin ya barangkali juga sudah pernah disampaikan teman-teman sebelumnya tentang penyakit jantung koroner. Mungkin sudah sering ya kita dengar ya, ada si A, si B dan sebagainya, ada beberapa sedikit ya dari keluarga atau dari teman-teman atau dari kawan ada mengalami serangan jantung ya, yang biasanya sering bikin. Nah itu biasanya kalau dalam secara umumnya serangan jantung itu kalau untuk saya sambil duduk nggak apa-apa ya Pak Bu? Ya. Apa namanya yang gimana saya nggak ngasih tayangan apa di layar, nggak apa-apa ya, mendengarkan saya aja ya. Ya mungkin kenapa ini ingin saya sedikit menyampaikan tentang penyakit jantung ini, karena memang penyakit jantung ini adalah salah satu penyakit yang menjadi penyebab kematian yang terbesar di dunia ya barangkali ya. Juga termasuk di Indonesia ya. Tidak ada salahnya lah kita akan sedikit ya, mengetahui apa toh itu sebenarnya penyakit jantung koroner. Oke, mungkin sudah pada tahu ya penyakit jantung koroner apa itu Bapak? Penyempitan Penyakit menaun. Ya, jadi sudah ada clue-nya tadi, ada penyempitan ya, sebagai salah satu pembuluh darah yang ke jantung ya, karena memang nah penyempitan pembuluh darah ke jantung itulah yang menyebabkan adanya kerusakan di jantung ya, karena suplai oksigen ya, karena pembuluh darahnya terganggu, akhirnya aliran darah yang ke jantung akan terganggu juga gitu. Nah suatu saat mungkin dia akan ada tersumbat. Nah akhirnya suplai yang ke jantung tidak maksimal ya, akhirnya menimbulkan kerusakan atau gangguan di jantung ya. Kira-kira kenapa kita sampaikan? Pertama, ada beberapa faktor resiko, okay? Bisa terjadinya gangguan jantung ini, okay? Termasuk adanya hipertensi, adanya DM, obesitas, ya kan? Terus kemudian pola hidup yang kurang baik, itu menjadi faktor-faktor resiko yang bisa memudahkan untuk terjadinya gangguan di pembuluh darah jantung yang akhirnya memberikan gangguan di jantung. Kira-kira keluhannya apa ya Pak Bu? Yang bisa terjadi kalau orang kena serangan jantung?
Ya, secara umum itu penyakit jantung itu ada yang akut dan ada yang kronis. Dalam arti yang akut ini yang apa itu kejadiannya baru, ya kan? Kalau yang kronis yang sudah lama, mungkin akan sedikit penderita sudah istilahnya terkondisikan dengan gangguan yang ada. Hanya ada beberapa yang masih harus suplai ya, dibantu dengan obat-obatan dan sebagainya, itu pada penyakit jantung yang sudah kronis. Nah, ada beberapa kejadian yang akut, artinya belum pernah nih kena serangan jantung sebelumnya, ya nggak ada keluhan sebelumnya. Benar tadi yang beberapa disampaikan, ada keluhan seperti sesak, ada berdebar, terus apa tadi Bu? Lemas ya. Nah seperti itu. Nah yang paling khas sebenarnya nyeri apa? Keluhannya itu adalah pada nyeri dada, ya. Nyeri dada seperti ya. Sebenarnya lebih nyerinya itu malah seperti jadi kayak nggak nyaman aja bisa, nggak nyaman di dada kayak saya bingung ada kayak celkit itu. Ya bisa jadi, tapi juga tidak selalu. Ya lebih ke itu ya kayak berat gitu kan, ya kayak seperti sembilan nopel lah, batu berapa kilo seperti itu, biasanya seperti itu. Dan ada khasnya bisa menjalar ke leher, gitu ke bahu dan sebagainya. Ada ikutan memang, jadi orangnya terus keringat dingin, kemudian berdebar, kemudian lemas, kadang ada mual, ada yang muntah juga, ya. Bahkan ada yang sampai tidak sadarkan diri, ya. Makanya pentingnya itu kita mengetahui beberapa gejala dan tanda. Untuk penyakit jantung memang paling sering itu menyerang di usia-usia reproduktif, ya. Walaupun Bapak Ibu mungkin sudah usianya sudah lebih dari, bukan produktif lagi ya, sudah masuk lansia, tapi tetap ya, karena tetap harus waspada gitu maksud saya, ya. Walaupun karena kebanyakan ada banyak serangan-serangan itu pada usia-usia produktif. Karena apa? Kebanyakan pada dengan pola hidupnya yang kurang bagus, ya. Kira-kira beberapa risikonya antara lain itu tadi, ya, gaya hidupnya yang buruk, ya toh. Kadang kan maamnya tidak dikontrol, terus kemudian juga banyak stres ya. Kalau orang yang masih produktif bekerja kan stres ya. Kalau Bapak Ibu enggak ya? Enggak, selama mikir utang. Iya betul ya. Salah satu yang menjadi faktor itu faktor istilahnya faktor resiko, ya, bukan faktor resiko yang memicu untuk terjadinya serangan jantung, antara lain itu tadi, ya, pola hidup yang buruk, kemudian manajemen stres yang tidak bagus, ya. Nah, karena itu juga akan memicu hormon tertentu yang akhirnya nah itu Bu ya, ini pulau betul ada dijahit pribadi kita belum ya. Amin, alhamdulillah. Ini betul tidak tahu ya. Belum betul ada dijahit dulu. Bisa poin terus. Ya itu ya salah satunya antara lain yang bisa menjadi faktor pemicu untuk terjadi serangan jantung, yaitu pola hidupnya yang buruk, kemudian pola makan yang tinggi lemak, ya, kemudian juga yang manajemen stres yang tidak bagus, ya. Mungkin semakin dewasa kita kan mestinya lebih bisa mengontrol, ya. Sudah memakan asam garam apa ini? Asam garam ya, sudah siling, ya, itu kan sudah jadi apa istilahnya? Pelacur. Jadi membuat kita semakin
bisa ya mempelajari lagi atau harus bagaimana, jadi memanajemen lah ya, kita tuh harus bagaimana ya gitu. Nek putar-putar ya udah kita kembalikan ke sampai di atas ya kan. Nah itu kan biasanya logo ya, itu sebenarnya sudah unek-unek sampaikan nanti. Nah yang penting itu ya, kita mengelola stres ya. Terus pon kita seusia segini yang mungkin mudah-mudahan sudah tidak banyak yang ini dia putra-putra pun sami mentas ya, tinggal memikirkan diri sendiri ya, ya tetap keluarga tetap, cuma maksud saya tidak seperti yang dulu masih. Nah ya gitu. Oke, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah biar tidak sampai terjadi gangguan jantung ini? Antara lainnya apa, Bu? Ya, mengatur pola makan, terus olahraga, ya, healing. Ya, terus apa lagi? Ya, antara lain seperti itu ya. Kita menghindari faktor-faktor resikonya ya. Misalnya punya hipertensi ya harus selalu memantau tensinya, makanya jangan bosan-bosan untuk selalu kontrol. Dan juga misalnya memang harus minum obat ya tidak apa-apa, itu kan untuk membantu Kemudian misalnya yang DR juga sama ya, karena DR dan hipertensi menjadi faktor resiko walaupun bukan penyebab ya, maksudnya tidak selalu yang semua hipertensi dan DR pasti punya penyakit jantung, tidak, tapi bisa mengontrol ya, bisa dikontrol biar tidak sampai ada serangan-serangan yang seperti itu. Terus kemudian pola makan ya, tadi sudah disampaikan pengaturan pola makan, jadi mengurangi makanan-makanan yang berlemak khususnya ya. Mungkin paling enak sebenarnya ya gorengan, ya. Kalau nggak ada yang lemak kayaknya kurang sip gitu ya Bu ya. Jadi gitu ya. Cuma ya itu tadi lah, mungkin ternyata yang enak-enak tidak selalu mengenakan ya. Kalau misalnya ini ya bolehlah icip-icip sedikit ya, tapi melihat kondisi juga ya. Kalau maksudnya tidak memikirkan sedikit kan tahu-tahu dulu sudah banyak makan yang enak-enak, tahu ya, sekarang cari makanan yang lebih sehat ya, sayurnya, buahnya ya. Nah mungkin ya kayak omega 3 ya, kayak ikan ya, mungkin memang agak susah ya, kayak ikan tuna atau ikan salmon bisa ya, mungkin bisa diganti dengan suplemen yang mengandung omega 3 juga boleh ya. Terus ya itu kontrol stres dan sebagainya, harus selalu bahagia ya, dibuat relax, bersantai. Kalau kita kumpul kayak gini kayaknya enak gitu ya, lupa semua ya, nanti kita juga tetap harus sama loh ya, tidak boleh berubah, harus tetap bahagia ya, maupun di rumah maupun di mana saja gitu ya. Terus intinya harus bahagia dan jangan berdebat. Ya. Terus apa nih kira-kira Bapak Ibu mau disaringkan gitu? Jantung koroner dengan lemah jantung sama atau berbeda? Sama. Kan memompa dengan yang pembuluh darah tersumbat. Sebenarnya itu hanya kepada istilah ya Bapak. Sebenarnya Kadang pompanya kan kurang. Kalau ini naga karena pembuluh darahnya yang tersumbat, kan ada pengaruhnya. Iya, makanya. Nah itu yang mana ini ya? Apa ya karena lemahnya atau karena tersumbat menjadi pompanya lemah? Ya, bisa dua-duanya. Bisa. Ya, bisa dua-duanya. Karena faktornya macam-macam, kelemahannya bisa karena suplainya dari pembuluh darahnya yang kurang. Bisa pompanya. Iya, gitu. Jadi hampir sama. Makanya kerusakannya itu penyebabnya kan bisa macam-macam, ya. Tapi untuk yang jadi kan ada istilahnya hipertensi penyakit jantung karena
hipertensinya dan sebagainya, ya. Nah itu kan penyebabnya berbeda-beda sebenarnya. Tapi intinya tetap pada kerusakan di jantung, ya seperti itu. Memang banyak ininya, kayak misalnya kompensasi dari orang yang tensinya terlalu tinggi dan tidak terkontrol, ya kan? Akhirnya ada pembengkakan jantung dan sebagainya, ya. Terus kemudian kalau sudah tidak bisa mengkompensasi nih karena terlalu berat kerja jantungnya, ya, itu kan bukan karena penyobatannya, tapi karena memang faktor lainnya. Itu kan beberapa resiko yang tadi disebut. Memang agak sedikit berbeda, tapi intinya di gangguannya tetap sama, ya. Ada. Oke, berikut ada lagi. Kalau yang jantung bocor itu apa keluar ke daging atau berlubang itu loh? Ya, kalau bocor jantung itu kelainan di katupnya, Bapak. Oh, katup. Iya, di dalam jantung itu kan ada beberapa ruang, ya. Ada beberapa ruang yang harusnya secara anatomi yang normal itu kan tertutup. Ada beberapa pintunya memang, tapi pintunya itu pintu yang normal. Sudah disetel dari yang di atas, dia akan menutup dan membuka secara sirkulasinya yang normal, ya. Tapi pada suatu saat, bukan suatu saat, istilahnya ada beberapa kondisi. Biasanya kalau jantung bocor itu lebih ke faktor dari kongenital, bawaannya. Oh, bawaan. Iya. Tapi darahnya tidak keluar jantungnya. Boten. Oh, saya kira keluar Jadi jantung dia terus tetap di situ. Nah, merambat ke darah itu kan ada yang mengandung O2, ada yang mengandung CO2. Jadi ada pembuangan gitu loh, Pak, di sirkulasi. Jalur yang bersih, darah yang bersih nanti akan masuk, disalurkan ke seluruh tubuh. Darah kotor yang dari tubuh, istilahnya ya, akan masuk ke paru dan masuk lagi ke jantung untuk diolah jadi yang bersih lagi. Oh. Ya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kebocoran di situ, harusnya yang darahnya bersih, ya tetap nyampur sama bersih. Ini bisa tercampur dengan yang kotor. Itu istilahnya, yang ada CO2 sama yang ada O2-nya. Otomatis kalau yang dibutuhkan kita kan hanya yang mengandung O2. Ya, kalau ada CO2-nya pasti bisa jadi akan menimbulkan gangguan. Oke. Itu obatnya disuntik atau minum obat? Kenapa? Tergantung. Ya, kalau untuk anak-anak biasanya kan nanti ada fasenya, Bapak. Tergantung juga gangguan kebocorannya di sebelah mana. Ada beberapa yang harus segera dilakukan koreksi atau operasi, ya. Jadi ditutup, ya, katup atau bolongnya. Ada beberapa bolongnya tidak hanya di satu tempat, ya. Biasanya di dalamnya ya. Ya, di antara dindingnya. Ya, di antara dindingnya biasanya kan ada atrium, ada ventrikel dan sebagainya, itu kan ada sekatnya. Nah, jadi kalau yang bawaan bisa hanya di satu titik, ya, tapi bisa juga di beberapa titik. Ya, kadang ada beberapa juga yang banyak banget lah gitu, ya. Ya, itu biasanya nanti dikoreksi tergantung dari ininya apa. Jadi buatan kok darahnya bocor keluar, tetap aja di pembuluh darah. Hanya kan nanti akhirnya kan darah antara darah yang kaya O2 dengan yang kaya CO2 akan bercampur, dan itu tetap akan memberikan dampak lah, ya. Iya, kadang kan ada tuh anak yang kalau dia nangis dia bocor biru, nah seperti itu. Jadi kayak apa? Biru. Ya, biru. Hitam itu loh. Ya, wajahnya berubah. Wajahnya jadi berubah, atau mungkin tangannya ada yang lumpuh-lumpuh, itu juga sama, ya. Kalau dewasa bocornya bukan bocor sih sebenarnya, lebih karena katupnya yang tidak menutup. Ini karena apa? Istilahnya terlalu berat, beban jantungnya dari kutubnya iso nutup plek. Nah itu karena tekanannya yang keras, akhirnya dia tutupkan separuh. Muatannya terlalu over, ya, itu kan tidak bisa ditutup plek, Pak. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau gampangannya bocornya untuk yang dewasa sama yang bawaan, bedanya di situ. Ada lagi? Ya. Untuk tidur miring ke kanan itu katanya meringankan beban jantung, apa ya? Ya, memang pertama sunahnya begitu, ya. Nah, yang keduanya juga
di satu sisi bisa, karena jantung kita kan ada di sebelah kiri. Tetapi ya sejauh ini yang penting nyaman, ya nyaman, kita di istirahatnya nyaman gitu. Kalau masalah posisi diposisikan yang senyaman-nyamannya saja, tidak harus maksud saya, ya. Dan kalau pertolongan pertama di kampung ada yang serangan jantung, pertolongan pertama apa? Kan di desa kalau ada itu selalu dikelompok. Ya, jangan sebagai yang pertama, betul. Jadi posisikan dia relax, ya, relax, tenang. Kemudian posisi duduk, setengah duduk. Senden. Senden. Jadi betul-betul ditidurkan itu maksud saya, ya. Senden. Jadi setengah duduk, kemudian relax dan tidak boleh diajak Komunikasi. banyak. Batuk-batuk. Jangan. Itu kalau itu memang ada beberapa yang menyarankan. Cuma sebenarnya itu hanya boleh dilakukan kalau ada dokter jantung, dan biasanya itu terpantau dengan monitor maksud saya. Tapi tanpa ada monitor itu jangan dilakukan. Gitu ya. Ibu. Di sini sekitar sini ada yang itu jatuh di tempat kamar mandi, terus langsung meninggal. Itu apa ya, dinamakan jantung apa? Ya, kalau gangguannya mendadak ya biasanya apalah tahu-tahu meninggal. Memang ada beberapa faktor, ya. Misalnya jatuh di kamar mandi, bisa jadi memang karena faktor jantung tadi, ya, karena harusnya dia segera mendapat ini, tapi tidak gitu loh. Memang ada penyakit jantung yang istilahnya sudden death, ya. Jadi kalau tersumbat betul, jadi gini, awalnya kan kayak ada pembuluh darah kan dia akan mengintip pelan misalnya. Ada faktor resiko tadi, misalnya kolesterolnya tinggi atau tensinya tinggi, akhirnya menimbulkan yang pembuluh darahnya kan menyempit, ya, suatu saat dia mungkin bisa pecah, terus akhirnya menyumbat dan aliran
Amin.